Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan sehat walafiat, walaupun hanya dengan media online saja. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita tunggu kelak di akhir zaman nanti. Yang terhormat Ibu dosen Retno Endah Supeni, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku dosen pemangku mata kuliah Akuntansi Bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa resum bab 1 yang berjudul Ruang Lingkup Akuntansi. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan kami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duti Prastiono, NIM 20104112661. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan akuntansi. Untuk mengetahui akuntansi, apa yang terjadi pada masa lalu, kita harus mempelajari sejarah. Harapannya, agar dengan pengetahuan ini, kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Untuk mempelajari sejarah akuntansi, kita dapat membedakan dari 4 hal yang diuraikan. Saya akan menjelaskan 4 hal tersebut. 1. Sejarah lahirnya praktik akuntansi dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya, praktik pencatatan akuntansi dalam arti pencatatan akuntansi yang berhubungan dengan bisnis sudah dimulai sejak terjadinya bisnis, bahkan sejak adanya kehidupan sosial ekonomi manusia. Contoh, pada awal kerajaan Mesir telah ada seorang manajer bernama Mi yang mencatat transaksi hariannya pada Kalomo Street. 2. Sejarah sistem pencatatan akuntansi. Sistem pencatatan akuntansi pertama kali ditemukan pada tahun 1494 oleh Lucas Paciolo, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Awal pencatatan dimulainya dari adanya 2 kegiatan penting yang dilakukan oleh para bangsawan pada saat itu. Kedua kegiatan tersebut adalah: 1. Kegiatan pencatatan penarikan pajak pendapatan sewa. 2. Kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per 1 kali jalan. 3. Perkembangan ilmu akuntansi. Semenjak ditemukannya sistem pencatatan berkebangsaan oleh Paciolo, akuntansi terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi. Timbulnya revolusi industri pada tahun 1776 menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi. Perusahaan dibentuk oleh sekumpulan orang yang bekerja sama dalam satu badan. Pada tahun 1845 dikeluarkan Undang-Undang Perusahaan pertama kali di Inggris untuk mengatur tentang organisasi dan status perusahaan. Perkembangan ekonomi di Inggris ini juga menular ke Amerika Serikat, sehingga ilmu akuntansi juga mulai berkembang di sana. Pada tahun 1930, Amerika Serikat membentuk Security Action Commission (SEC) sebagai salah satu lembaga yang banyak mendorong tercapainya suatu prinsip akuntansi yang baku. Kemudian, pada tahun 1972 dilakukan oleh Kongres Profes Akuntansi Sedunia di Sydney. 4. Perkembangan akuntansi Indonesia. Perkembangan akuntansi Indonesia ini tentu tidak bisa lepas dari perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya. Seperti diketahui, bangsa Indonesia dijajah selama lebih dari 3,5 abad oleh Belanda, sehingga sistem akuntansi yang berlaku awalnya adalah sistem Belanda
yang lebih dikenal dengan sistem tata buku. Setelah kemerdekaan Indonesia, ketidaksukaan kepada Belanda ini juga mempengaruhi eksistensi perusahaan Belanda. Pada tahun 1950-an, perusahaan milik Belanda dinasionalisasikan diikuti dengan masuknya modal asing. Amerika terus memberikan bantuan kepada Indonesia, antara lain berupa sistem akuntansi, dosen-dosen tamu yang mengajar di berbagai universitas di Indonesia, dan beasiswa kepada dosen Indonesia untuk belajar di Amerika. Buku-buku teks akuntansi beasiswa dari Amerika menjadi bahan pelajaran di berbagai universitas. Pada tahun 1980, atas bantuan pinjaman dari World Bank, pemerintahan Indonesia melakukan upaya harmonisasi sistem akuntansi sebagai upaya untuk menghapus dualisme tadi. Baiklah, itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Danaraldo Fasunarto dengan NIM 2010411-260. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi. Menurut Suarjono 2002, akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu perusahaan. Akuntansi didefinisikan pula sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perkayasaan dalam penyediaan jasa yang berupa informasi keuangan kuantitatif. Ditinjau dari beberapa definisi tersebut, akuntansi dipandang sebagai suatu proses, seni, dan seperangkat pengetahuan yang pada dasarnya mengarah pada suatu aktivitas. Tetapi ada juga beberapa ahli yang berpendapat bahwa pengertian akuntansi dapat ditinjau dari beberapa aspek. 1. Akuntansi sebagai ideologi. Akuntansi sebagai ideologi mengatakan bahwa akuntansi merupakan alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial ekonomi, serta politik. Sebagai contoh, akuntansi konvensional merupakan ilmu yang didesain dan dikembangkan oleh masyarakat barat yang dilandasi ideologi kapitalisme. 2. Akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi adalah bahasa perusahaan yang dapat berbicara sendiri tentang suatu perusahaan yang dilaporkannya. Sebagai bahasa, akuntansi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Simbol atau sifat leksikal. Akuntansi memiliki simbol, istilah, kata-kata yang kadang hanya dipahami oleh mereka yang menguasai akuntansi itu. B. Tata cara atau grammatical rules. Akuntansi memiliki aturan tersendiri, sehingga orang dapat memahami bahasa atau komunikasi akuntansi itu. 3. Akuntansi sebagai catatan historis, wahana untuk memberikan gambaran tentang sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya di masa lalu. Data dan laporan historis inilah yang dijadikan dasar untuk analisis keuangan. 4. Akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini. Akuntansi dapat memberikan gambaran realitas ekonomi perusahaan pada saat ini. Pada saat ini, sedang dirancang sistem akuntansi yang menggunakan harga saat ini, atau current value. Sistem akuntansi mengacu pada International Financial Report Standard. 5. Akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses dari hubungan antara sumber data dan para penerima informasi melalui komunikasi. 6. Akuntansi sebagai komoditi. Komoditi adalah barang yang dijual kepada konsumen karena daya gunanya. Output akuntansi yang berbentuk informasi adalah produk dari suatu pabrik yang dalam konteks ini adalah sistem akuntansi. Dan yang terakhir, akuntansi sebagai sistem penanggung-jawaban. Akuntansi dapat dijadikan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan suatu perusahaan atau lembaga kepada prinsipal. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Della Septianingrum, NIM saya 201014111104. Ini saya akan menjelaskan materi C, yaitu bidang pengetahuan akuntansi. Pengertian akuntansi sendiri merupakan seperangkat pengetahuan yang bersifat teknologi. Akuntansi ini terus berkembang mengikuti kemajuan ekonomi serta teknologi dan informasi. Sehingga materi-materi yang dipelajari dalam bidang studi akuntansi mencakup hal-hal berikut ini. A. Akuntansi keuangan. Bidang ini membahas prinsip, standar, metode, dan produksi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. B. Akuntansi biaya. Bidang ini fokus pada masalah penetapan dan pengendalian biaya dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. C. Akuntansi manajemen. Bidang ini membahas pemanfaatan data akuntansi untuk pengambilan dan pengendalian operasi perusahaan secara keseluruhan. D. Auditing. Bidang ini membahas prinsip, prosedur, dan teknik pengauditan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. E. Sistem akuntansi. Bidang ini membahas perancangan, pencatatan, dan pengolahan data dengan cepat, akurat, dan efisien. F. Akuntansi pajak. Bidang ini membahas transaksi penting perusahaan dan berbagai peraturan perpajakan. G. Manajemen biaya. Berfokus pada pengukuran aktivitas dan objek-objek strategik dalam pengambilan keputusan untuk mencapai keunggulan kompetitif. H. Sistem pengendalian manajemen. Bidang ini membahas perancangan sistem dan proses untuk memotivasi para manajer divisi. I. Akuntansi pemerintah dan akuntansi lembaga non-profit. Bidang ini memfokuskan diri pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dalam unit-unit pemerintahan dan non-profit. J. Akuntansi sosial. Bidang ini berfokus pada masalah penggunaan dana-dana kesejahteraan sosial dalam masyarakat. K. Teori akuntansi. Bidang ini membahas berbagai aspek perekayaan akuntansi untuk menghasilkan kerangka konseptual. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani dari manajemen kelas C. NIM saya 201041111106. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang poin D, yaitu pekerjaan akuntan. Pekerjaan akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi. Ada berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang akuntansi, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama akuntan publik atau akuntan eksternal, yang kedua akuntan manajemen atau akuntan internal, yang ketiga akuntan pendidik, dan yang keempat akuntan pemerintah. Yang pertama akuntan publik atau akuntan eksternal. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Jasa yang dapat diberikan oleh seorang akuntan publik atau akuntan eksternal yaitu berupa jasa pemeriksaan, perpajakan, konsultasi manajemen, dan akuntansi. Yang kedua, akuntan manajemen atau akuntan internal. Akuntan manajemen adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan manajemen, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang akuntan manajemen yaitu menyusun sistem akuntan, menyusun laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan, menyusun anggaran, menangani masalah perpajakan, dan pemeriksaan internal. Yang ketiga, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas sebagai pendidik, yang melakukan tugas mengajar, menyusun kurikulum di bidang akuntansi, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Dan yang terakhir yaitu akuntan pemerintah.
Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah, seperti di Departemen Pemerintah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat Jenderal, dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Salsabi Inarah dengan NIM 201041102. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakai informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan cara untuk mengumpulkan informasi ekonomi dan melaporkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi adalah A. Investor. Investor adalah orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan, biasanya dalam bentuk uang atau aset lainnya. B. Karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja dalam perusahaan dan memperoleh imbalan jasa dari perusahaan tersebut. C. Kreditor. Kreditor adalah orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. D. Pemasok. Pemasok adalah orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan. E. Pemerintah. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. F. Masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang mendapat dampak dari keberadaan suatu perusahaan. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Jingayu Agustin dengan NIM 201041105 ingin menjelaskan tentang materi konsep-konsep dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ada beberapa konsep yang harus kita ketahui untuk menjamin keseragaman antar penyajian dalam interpretasi dan laporan keuangan untuk pihak eksternal atau di luar manajemen. Konsep pertama yaitu konsep identitas usaha atau konsep Business Entity Principle. Konsep ini menghendaki antara pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pemilik. Untuk perusahaan perseorangan dan usaha bersama hendaknya dibuat satu pos yang menjelaskan hubungan antar pemilik perusahaan. Konsep kedua adalah konsep kelangsungan usaha atau Continuity Principle. Konsep ini menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa satu perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Konsep ketiga adalah konsep dasar keuangan atau Monetary Principle. Konsep ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit pelaporan yaitu unit keuangan setempat yaitu rupiah, dolar, dan sebagainya sehingga ada kesatuan pemahaman dari membaca laporan keuangan. Konsep keempat adalah konsep realisasi penghasilan atau Revenue Realization Principle. Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau penyerahan jasa bukan saat pembayaran. Konsep kelima adalah konsep harga pokok atau cost principle. Konsep ini menghendaki adanya pengukuran aset sebesar nilai perolehan awal atau historical cost dan pengakuan kewajiban sebesar nilai yang harus dibayar ketika jatuh tempo. Konsep keenam adalah konsep menandingkan antara penghasilan dan biaya atau matching principle. Konsep ini menghendaki adanya ketetapan dalam menandingkan penghasilan periode buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Konsep ketujuh adalah konsep tidak memihak atau konsep objektivitas atau objektivitas prinsipal. Konsep ini menghendaki bahwa semua pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif atau bukti yang dapat diterima kebenarannya.
Konsep ke-8 adalah konsep konsistensi atau consistency principle. Konsep ini menghendaki penggunaan metode-metode secara tepat dari satu periode ke periode selanjutnya. Konsep ke-9 adalah konsep penjelasan pengungkapan atau disclosure principle. Konsep ini menghendaki agar laporan keuangan mencakup informasi yang diperlukan untuk penyajian yang terbuka sehingga tidak membuat pembaca keliru menafsirkan laporan keuangan tersebut. Konsep ke-10 adalah konsep materialitas atau materiality principle. Materialitas merupakan pelengkap dari konsep penjelasan dasar konsep ini. Dikehendaki bahwa hal-hal material dipandang berbobot, baik jumlah maupun keadaannya memerlukan kejelasan yang memadai. Konsep ke-11 adalah konsep hati-hati atau conservatism principle. Dalam laporan keuangan tidak diperkenankan menunjukkan aset di atas harga pokoknya. Demikian juga kewajiban. Konsep ini menghendaki kecenderungan minimalisasi percantuman modal, yaitu dengan menetapkan bahwa laba atau penghasilan tidak bisa diakui sebelum direalisasi, sedangkan rugi atau kewajiban harus diakui begitu bisa diperiksa. Sekian presentasi dari saya tentang materi, konsep-konsep dalam penyusunan laporan keuangan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sarofa, NIM 2010411108. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin G. Di mana poin G ini mempunyai judul karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik merupakan ciri khas yang memberikan informasi laporan keuangan yang berguna bagi pemakainya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan akan laporan hasil keuangan tersebut. Ada beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi, yaitu A. Dapat dipahami. Laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan anggapan bahwa pemakainya telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis. B. Relevan. Maksudnya adalah bahwa informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pribadi atau pemakai dan dapat membantu pemakai dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu serta masa yang akan datang. C. Keandalan atau reliabilitas. Informasi keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan harus diuji kebenarannya oleh seorang pengukur yang independen dengan metode pengukuran yang tetap. D. Dapat dibandingkan atau komparabilitas. Penyajian laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode, sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. E. Netral. Informasi keuangan harus ditujukan kepada tujuan umum pengguna, bukan ditujukan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak boleh berpihak pada salah satu pengguna laporan keuangan tersebut. F. Tepat waktu. Laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan waktu dibutuhkannya informasi tersebut. G. Lengkap. Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting, sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembacanya. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dea Wahyu Sandita. NIM saya 2010411101. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi H, yaitu laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Laporan keuangan merupakan hasil-hasil dari aktivitas akuntansi.
Laporan keuangan terdiri dari hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan bisnis dalam menghasilkan keuntungan pada periode tertentu, misal 1 bulan atau 1 tahun. Yang kedua adalah laporan ekuitas pemilik atau Statement of Owner Equity. Laporan ekuitas pemilik adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik pada periode tertentu. Yang ketiga adalah neraca atau balance sheet. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Yang keempat adalah laporan arus kas atau Statement of Cash Flows. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk atau penerimaan kas dan arus kas keluar atau pengeluaran kas dalam satu periode tertentu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fifatur Rahman, NIM 20104111107. Yang pertama, terdapat format laporan secara sederhana dari laba atau rugi. Pada kolom tersebut terdapat pendapatan, beban, dan laba atau rugi. Yang kedua, terdapat format laporan secara sederhana dari ekuitas pemilik. Pada kolom tersebut terdapat modal atau laba yang ditahan di awal periode, laba atau rugi, price, dan modal atau laba yang ditahan di akhir periode. Yang ketiga, terdapat format laporan secara sederhana dari neraca. Pada tabel tersebut dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, aset meliputi aset lancar, aset tetap, dan total aset. Sedangkan kelompok yang kedua terdapat kewajiban meliputi utang, ekuitas meliputi modal, total kewajiban, dan ekuitas. Yang keempat, terdapat aktivitas perusahaan dikelompokkan menjadi 3 kelompok aktivitas utama, yaitu yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pembiayaan. Yang pertama, aktivitas operasi yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual suatu produk. Yang kedua, aktivitas investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset perusahaan yang menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya yang mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Saluja, NIM 201041109. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk perusahaan. Perusahaan itu digolongkan menjadi 3 jenis usaha, yaitu yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan berbagai pelayanan yang memberi kemudahan, kenyamanan, kenikmatan bagi masyarakat yang memerlukan. Contohnya yaitu seperti perusahaan telepon, travel, salon, hotel, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan produk tanpa mengolah atau mengubah sifat produk bersangkutan. Contohnya seperti akun penjualan, akun pembelian, dan akun inventaris. Yang ketiga yaitu perusahaan industri. Perusahaan industri yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku yang menghasilkan produk jadi melalui proses produksi. Contohnya seperti perusahaan industri, perusahaan kerajinan, dan perusahaan otomotif. Selanjutnya, penggolongan perusahaan berdasarkan bentuk.
Penggolongan perusahaan berdasarkan bentuk sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan yaitu suatu perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang dengan tanggung jawab penuh atas segala resiko perusahaan. Yang kedua yaitu perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan yaitu suatu perusahaan yang dimiliki 2 orang atau lebih yang sepakat bekerja sama dalam menjalankan usaha dan membagi keuntungan atas perjanjian yang telah disepakati. Nah, perusahaan persekutuan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, persekutuan firma. Persekutuan firma yaitu persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama. Yang kedua yaitu perusahaan komanditer atau CV. Perusahaan komanditer atau CV itu persekutuan dengan seseorang atau beberapa orang sekutunya yang mempunyai tanggung jawab terbatas sebesar jumlah rupiah yang disetor ke persekutuan. Ketiga yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas yaitu persekutuan berbadan hukum dengan tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetornya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi yang dapat kami lakukan hari ini. Apabila ada salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan di hati Ibu dosen, saya selaku Ketua Kelompok 4 mewakili teman-teman mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.